Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran materi PPKN kelas 12 dengan materi baru. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu diberikan perlindungan dan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Setelah kalian mengikuti PTS sebelumnya, untuk video pembelajaran kali ini, kita memasuki bab baru, yakni bab 4, terkait dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama, konsep dasar iptek. Yang kedua, pengaruh iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya membahas yang pertama terkait konsep dasar iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi. Iptek atau yang dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi terus-menerus berkembang seiring kemajuan peradaban manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap kehidupan negara-negara dunia, tidak terkecuali bangsa dan negara Indonesia. Nah, di video ini kita akan mengetahui iptek terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ada kaitannya atau tidak. Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita pisah satu-satu, yang pertama, ilmu. Yang disebut dengan ilmu merupakan suatu pengetahuan yang sudah teruji akan kebenarannya. Jadi, jika kita mengetahui sesuatu, harus dibuktikan, harus diuji kebenarannya atau faktanya. Jika hanya pengetahuan, tapi belum teruji kebenarannya, itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang kedua, yang disebut dengan pengetahuan, yakni suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalaman. Pengetahuan juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena kebenarannya belum teruji. Jadi, suatu pengetahuan, suatu ilmu bisa dikatakan ilmu atau pengetahuan jika kebenarannya telah diuji atau faktanya telah dibuktikan dengan sesuai keadaan yang sebenarnya. Tidak hanya sekedar pengetahuan atau omong kosong belaka. Kemudian pengertian teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana bagi manusia untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitas. Teknologi ini biasanya berupa alat yang tujuannya untuk memudahkan setiap aktivitas manusia. Ini pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan suatu inovasi yang berupa hasil olah pikir manusia berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan hidup manusia. Saya yakin di antara kalian, jika membahas iptek, ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi karena kita hidup di dunia modern yang semuanya serba menggunakan teknologi. Nah, sekarang apakah hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi? Yakni apabila ilmu pengetahuan memiliki teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, sedangkan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi pun tidak akan ada. Jadi, teknologi itu berasal dari pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Sekarang kita lihat contoh kemajuan iptek. Teknologi internet sudah tidak asing lagi buat kalian pengguna smartphone, laptop, komputer, smartwatch, dan piranti-piranti lain yang berhubungan dengan internet. Kemudian contoh yang lainnya, sistem detoksifikasi surya yang bisa menghasilkan air bersih. Media komunikasi seperti telepon, telegram, TV, radio, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi di bidang kedokteran seperti operasi CT scan,
Kemudian di bidang pangan dan pertanian juga tidak kalah banyak seperti traktor dan lain sebagainya. Kemudian di bidang perangkat elektronik dan transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya, atau contoh-contoh iptek di lingkungan kita sudah sangat banyak. Itu merupakan pengembangan dari suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang diinovasikan dalam bentuk sarana atau alat yang disebut dengan iptek. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan iptek di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama, peranan pemerintah. Iptek dapat maju dan berkembang jika pemerintah memberikan dukungan penuh, baik berwujud material maupun spiritual demi berkembangnya iptek di Indonesia. Contohnya, pembangunan infrastruktur. Indonesia merupakan negara berkembang dengan pembangunan infrastrukturnya yang terus dikembangkan, yang digunakan untuk memudahkan aktivitas warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Perkembangan iptek harus diiringi dengan perkembangan SDM yang berkualitas, karena jika tidak maka akan sama dan bahkan lebih buruknya lagi kita hanya menjadi penonton atau penikmat iptek. Seperti kita ketahui, negara Indonesia, baik negara-negara lain, saling bersaing dalam meningkatkan kualitas SDM-nya, kemudian bersaing dalam berkarya, berinovasi, mengembangkan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Apabila kita hanya diam saja tanpa mau mengembangkan sumber daya manusia kita, kualitasnya, tentu hanya kita sebagai pengguna saja atau penikmat iptek. Faktor yang ketiga, pengaruh dari negara lain atau negara maju. Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti dan menyerap perkembangan iptek dari negara-negara maju yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Contohnya tentang model pembayaran yang semakin praktis menggunakan ATM atau kredit. Sekarang kalau mau berbelanja tidak usah jauh-jauh pergi ke pasar atau mengirim uang tidak perlu jauh-jauh menggunakan paket. Sekarang sudah ada ATM, kredit, online, semuanya itu digunakan untuk mempermudah perkembangan atau kegiatan aktivitas manusia. Faktor yang terakhir yakni arus globalisasi. Arus globalisasi memicu perkembangan iptek di Indonesia karena globalisasi merupakan penghilang batas-batas suatu negara dalam memperoleh informasi. Contohnya kemajuan transportasi seperti pesawat. Kalau kita bayangkan, kita di negara Indonesia, pulau satu dengan pulau lainnya, untuk menjangkau tentu akan sulit jika hanya dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi yang masih sederhana. Tetapi dengan kemajuan yang digunakan seperti pesawat, kita lebih mudah, lebih mempercepat waktu, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan manfaat kemajuan iptek bagi kehidupan itu sangat beragam. Misalnya yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi. Ya, meskipun kita di daerah sini, kita akan memudahkan mendapatkan informasi di daerah bahkan di negara lain dengan adanya internet. Kemudian manfaatnya mempersingkat waktu, memangkas biaya, dengan kemajuan teknologi bidang transportasi maupun komunikasi. Kemudian proses perdagangan dilakukan secara elektronik, sudah melalui online. Sekarang media-media penggunaan online sudah semakin banyak. Kemudian transaksi secara daring, segala hal menjadi lebih mudah, kehidupan menjadi lebih maju, tentunya dapat mengoptimalkan bisnis dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Ini manfaat kemajuan iptek jika kita mau menggunakan dengan positif. Bisa mengembangkan kita sebagai manusia yang berguna dan negara kita juga akan semakin maju. Demikian konsep dasar terkait iptek yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Semoga tetap semangat belajar dan salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.